Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai perkuliahan pada hari ini selanjutnya kita bicara kontrak belajar. Selanjutnya adalah evaluasi hasil belajar. Untuk penilaian, di sini ada 4 komponen. Ya, tugas, UTS, dan UAS itu suatu yang pasti. Ya, nanti komponennya kurang lebih seperti itu, pembagiannya 20%, 30%, dan 35%. Tetapi nanti bisa berubah, misalkan tugasnya lebih tinggi daripada UTS apabila ternyata nilai tugas kalian lebih baik daripada nilai ujian UTS-nya. Jadi bisa saya balik, tapi kalau misalnya ternyata tugasnya rendah semua, ya makanya lebih baik saya menggunakan nilai UTS daripada nilai tugas. Oke, jadi proporsinya tetap seperti ini. Nah, kemudian ada tugas keaktifan di diskusi. Jadi ketika kalian aktif di diskusi yang menunjukkan kalian hadir juga di kuliah, maka kalian akan mendapatkan poin keaktifan, di mana nanti akan ada 10% nilai yang bisa menjadi nilai tambahan, baik untuk nilai tambahan tugas maupun nilai ujian kalian apabila nilai di keduanya itu rendah. Oke? Jadi optimalkan diskusi di tiap pertemuan sebagai bukti kehadiran dan juga keaktifan kalian dalam diskusi. Berguna Pak? Ya sangat berguna. Di mana yang aktif-aktif di diskusi bisa membantu kalian untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Nah, itu jadi jangan dilewatkan untuk berdiskusi tiap pertemuannya. Oke. Untuk penilaian, nah ini yang menjadi poin penting di dalam kuliah saya. Setiap kalian melakukan ujian atau tugas, mengerjakan, dikumpulkan, dan ternyata kalian melakukan plagiat, baik itu mencontek teman, ataupun copy paste langsung dari internet, ataupun dari jawaban yang tingkat, maka nilai kalian adalah E. Ya. Saya tidak melihat siapa yang mencontek dan dicontek, karena saya tidak tahu siapa di antara kalian yang melakukan itu. Jadi ketika saya melihat jawaban yang sama, ketika saya melihat kalian melakukan plagiat, maka nilai kalian langsung otomatis nilainya E. Pak, kan baru tugas 1, Pak. Belum UTS, belum UAS. Nah, saya tidak melihat apakah baru tugas 1, baru UTS, belum UAS, tapi semuanya langsung E. Jadi jangan sekali-sekali mengerjakan dengan plagiat atau mencontek temannya. Ya. Karena saya tidak ada toleransi untuk itu. Saya lebih menghargai kalian mengerjakan sendiri dengan usaha kalian, tapi itu sudah paling optimal dari yang kalian bisa, dari pengetahuan kalian, dari hasil searching kalian di internet. Saya lebih menghargai itu daripada yang bagus sekali ternyata hasil copy paste dari artikel ataupun jurnal yang ada di internet. Ya, ini poin penting yang harus kalian ingat. Yang kedua, ketika kalian membuat artikel yang publis di koran bereputasi, koran bereputasi itu ya harus koran yang bagus, bukan koran abal-abal. Nah, atau koran yang kalian atau kalian sebagai mahasiswa punya koran kemudian kalian publish di situ, itu tidak termasuk. Ketika kalian melakukan publish di koran-koran yang bereputasi itu, maka kalian akan mendapatkan nilai tambahan. Tadi ada nilai 10% untuk tambahan apabila kalian aktif di diskusi. Kalau ada publish di koran, kalian akan mendapatkan nilai tambahan juga. Jadi tidak otomatis A di kuliah saya. Jadi di kelas saya tidak otomatis A. Jadi kalian bisa mendapatkan nilai tambahan. Yang bisa jadi memang kalau nilai kalian sudah B atau AB bisa saja naik ke A. Jika nilainya memang sudah mepet ke A. Tapi kalau belum, ya tidak otomatis langsung A. Jadi akan ada nilai tambahan. Yang kalian mungkin nilainya C, kemudian kalian aktif di kelas, kalian melakukan publish di koran, bisa jadi nilai kalian bisa menjadi B atau AB. Oke, nah jadi boleh dicoba ini untuk penilaian tambahan yang di luar ujian ataupun tugas. Nah, di kuliah saya yang pasti otomatis A adalah apabila kalian membuat artikel, kemudian dipublish di jurnal atau proceeding, dan atau dipresentasikan dalam seminar tingkat nasional atau internasional, saya otomatis A. Otomatis A. Oke. Dengan syarat. Syarat yang pertama, mengikuti keseluruhan kuliah minimal kehadiran 75%. Oke. Yang kedua,
ikut tetap tugas dikerjakan, UTS dan UAS juga dikerjakan. Yang ketiga, melampirkan bukti berupa apa? Sertifikat peserta, kalau kalian presentasi atau ikut seminar tingkat nasional atau internasional, kemudian naskah jurnalnya yang dipublikasi apa, dikirimkan ke saya, dan juga foto ketika presentasi. Kalau seminarnya nanti online, maka kalian foto saja, screenshot saja ketika kalian sedang presentasi. Nah, ini untuk saya otomatis A. Kemudian bertanya, Pak, kan sama saja Pak, saya ikut kuliah dan lain-lain. Kan saya juga bisa A. Ya, memang ketika kalian kuliah dari awal sampai akhir ikut ngerjain tugas dengan baik, UTS baik, UAS baik, kemudian diskusi juga ikut, kalian bisa dapat A, bisa. Jika optimal semuanya. Nah, jika kalian sudah merasa optimal, kalian tidak perlu melakukan publish artikel, ya tidak masalah. Tapi kalau kalian ternyata merasa UTS lupa mengerjakan, atau UAS tidak bisa mengerjakan, jadi nilainya kosong, ya boleh saja melakukan publish artikel di jurnal ataupun seminar. Ya. Pak, boleh saya itu jaga-jaga? Boleh, silakan. Siapa tahu kalian nanti ketika ada tugas yang luput yang tidak kalian kerjakan, ada UAS yang tidak kalian buat, jawabannya, atau kalian posisinya lagi nggak bisa berpikir, jadi kalian jawabnya asal. Untuk menghindari itu, ya kalian boleh membuat artikel publis ini. Kalau ini sudah kalian lakukan, saya pastikan nilai kalian A. Oke, tapi dengan 3 syarat itu harus diikuti. Ya, jadi bukan kemudian karena kalian bisa membuat artikel publis di jurnal, kemudian kalian bisa tidak ikut kuliah, bisa tidak ikut ujian, tidak mengerjakan UTS. Oke, jadi bukan itu. Ya, itu ya. Semoga bisa dipahami. Jadi ini saya. Di kelas saya seperti ini. Silakan. Kalau mau optimal silakan. Dan juga artikel-artikel ini yang kalian buat di jurnal itu bisa menjadi CV nanti. Bisa menjadi kelebihan kalian ketika kalian lulus, ketika wawancara kerja. Ini bisa menjadi nilai plus kalian dibandingkan teman kalian yang seangkatan. Yang ada di Fakultas Geografi UAMS khususnya ya. Jadi kalian bisa lebih daripada mereka dengan melakukan publikasi. Untuk pokok pembahasan kurang lebih ini yang akan kita bahas ya selama 14 pertemuan. Nah, apabila nanti ada tambahan maka akan saya tambahkan beberapa materi. Jadi silakan ini materinya, dan jika kalian misalkan berkeinginan Pak lebih baik ditambahkan materi tentang ini, maka silakan WA saya atau email saya sehingga nanti bisa saya berikan di salah satu pertemuan untuk materi tersebut. Ini literatur yang kita pakai dalam kuliah ini. Silakan. Hari ini kita akan membahas mengenai geografi penduduk dan demografi. Apa sih hubungannya? Ya, kalian sudah belajar tentang demografi. Baik yang diajar dengan saya ataupun Pak Priyono ya. Sudah belajar apa sih demografi itu sendiri? Dan pengertian demografi seharusnya sudah dijelaskan oleh Pak Priyono di awal-awal pertemuan. Ya, jadi demografi. Ya. Kemudian sekarang ada geografi. Nah, kemudian ada yang namanya geografi penduduk. Jadi, apa sih? Nah, kalau dilihat dari sini sudah terlihat jelas ya dari gambar ini apa bedanya. Demografi ilmu yang bicara tentang kependudukan, angka-angka, kuantitas, nilai-nilai dari penduduk yang ada di suatu wilayah. Itu demografi. Sedangkan geografi, kalau kalian ingat pengantar geografi, di sana dijelaskan ilmu kebumian yang memiliki ciri utama adalah 3 pendekatan, yaitu spasial, ekologikal, dan kompleks wilayah. Nah, salah satu fenomena di geosfer yang dipelajari dari geografi adalah permasalahan, yaitu tentang manusia, tentang kependudukan. Oke. Nah, di mana kependudukan itu kemudian kita tidak hanya bicara tentang kuantitasnya saja atau angka-angkanya saja, tetapi bagaimana angka-angka itu, kuantitas itu kita lihat dari sudut pandang geografi, baik secara spasial, ekologikal, ataupun kompleks wilayah. Oke. Jadi kalau menurut Clark tahun 72, geografi penduduk itu berkonsentrasi pada menjelaskan
bagaimana variasi spasial dari distribusi, komposisi, dan migrasi, dan pertumbuhan penduduk yang terkait dengan spasial yang ada di natural space atau di alam. Oke. Jadi, demografinya apa? Distribusi, komposisi, migrasi, dan pertumbuhan penduduk. Itu demografi. Tetapi kita tidak hanya membahas itu, kita bicara variasi spasialnya dan keterkaitannya dengan kondisi spasial di alam, di kondisi yang alam di suatu wilayah. Jadi dikaitkan dengan lingkungannya, dikaitkan dengan kompleks wilayahnya. Ini geografi penduduk. Bisa dipahami ya? Jadi sekali lagi demografi itu bicara aspek kuantitas, ukuran-ukuran dalam kependudukan, angka. Demografi itu angka. Ketika kalian sudah bermain misalnya, membandingkan antara penduduk di Sukoharjo dengan Surakarta, itu kalian bukan lagi demografi, tetapi kalian sudah bicara geografi penduduk, karena sudah ada aspek spasial di situ. Tapi kalau demografi hanya bicara satu tempat, Sukoharjo ya Sukoharjo saja, Surakarta ya Surakarta saja. Oke, dapat dipahami ya? Itu beda, demografi dengan geografi penduduk. Tapi muncul, apa itu studi kependudukan? Nah, sama, bicara penduduk, tapi kok namanya studi kependudukan? Oke? Nah, ini nanti kalau misalnya kalian banyak membaca, memang sudah ada namanya studi kependudukan. S1-nya ada, S2-nya ada. Salah satunya di UGM ada namanya studi kependudukan. Apa bedanya? Nah, akan kita bahas di slide berikutnya. Selanjutnya akan coba saya jelaskan sedikit lebih detail dari apa yang tadi perbedaan dari demografi, geografi penduduk, dan studi kependudukan. Jadi, kajian demografi itu kita bicara struktur penduduk statis, komposisi penduduk, jumlah penduduk, persebaran, dan juga dinamis, mortalitas, natalitas, dan migrasi penduduk. Oke. Jadi, seperti saya bilang tadi, demografi itu adalah ukuran kuantitatif. Ingat, jangan dilebih-lebihkan. Ya. Kalau kalian lebih-lebihkan, itu bukan ilmu demografi lagi. Ya, jadi, dia kuantitatif, hanya ukuran-ukuran yang ada di dalam demografi. Di dalam kependudukan, itu ukuran-ukuran. Demografi bicara itu. Ketika kalian bicara mengapa penduduknya banyak yang pindah, mengapa penduduknya banyak yang mati, mengapa angka kelahiran tinggi, ya? Ketika kalian bicara mengapa, pasti kalian akan menjawabnya berdasarkan ilmu yang lain, ya. Alasan kenapa banyak urbanisasi, kenapa banyak penduduk yang pergi dari daerah itu, atau banyak penduduk yang datang ke daerah itu, karena daerah itu punya banyak lapangan pekerjaan. Karena daerah itu tidak punya lapangan pekerjaan. Oke? Atau kenapa banyak yang meninggal? Karena daerah itu miskin. Daerah itu pernah terkena banjir, terkena penyakit. Oke? Kenapa banyak yang melahirkan? Ya karena di daerah itu wilayahnya dingin. Nah, wilayahnya dingin, makanya angka kelahirannya tinggi. Misalnya seperti itu. Kalian boleh bicara seperti itu, tapi itu bukan kajian demografi lagi. Tapi itu sudah masuk ke dalam studi kependudukan. Ini bedanya. Jadi kalau fenomena demografi, kalian kaitkan dengan ilmu yang lain, kalian jelaskan dengan ilmu yang lain, oke, maka itu disebut dengan ilmu studi kependudukan. Oke, ya, bisa dipahami ya. Jadi ketika demografi dikaitkan dengan sosial, dikaitkan dengan ekonomi, dikaitkan dengan kesehatan, dikaitkan dengan politik, dikaitkan dengan kebencanaan dan lain-lain, itu menjadi studi kependudukan. Oke, tapi ingat, tanpa membawa aspek spasial atau cara pikir geografi. Karena ketika kita menggunakan pendekatan geografi, itu menjadi geografi penduduk. Oke, jadi geografi penduduk itu selain demografi dicampur dengan pendekatan geografi, ya pendekatannya itu apa? Ya spasial, ekologikal ataupun kompleks wilayah. Selain menggunakan 3 pendekatan itu, ya, jadi geografi ditambah 3 pendekatan itu maka menjadi geografi penduduk. Selain itu, ketika demografi ditambah dengan cabang ilmu lain, kemudian dikait tambah dengan pendekatan geografi, maka itu menjadi geografi penduduk. Contohnya tadi, mengapa
penyebab banyaknya mortalitas di suatu wilayah. Di suatu wilayahnya itu per wilayah di Sobo Sukowono Selatan. Oke. Data demografinya apa? Data mortalitas dari Sobo Sukowono Selatan. Tapi kita kaitkan dengan kesehatan, kaitkan dengan pendidikan, kaitkan dengan aspek yang lain. Oke. Kemudian kita analisis, kita bandingkan antar wilayah. Maka itu sudah menjadi geografi penduduk. Bisa dipahami ya, kalau demografi itu hanya ukuran-ukuran dalam satu wilayah saja. Satu wilayah saja, ingat, demografi hanya satu wilayah saja. Nah, kalau studi kependudukan, dari satu wilayah itu, dari hal-hal yang ada di satu wilayah itu, kita bahas mengapa migrasinya banyak, mengapa mortalitasnya tinggi, kenapa natalitasnya rendah. Dikaitkan dengan cabang ilmu yang lain, kedokteran, ya, kesehatan, ekonomi, politik, kebencanaan, ataupun yang lain, di satu wilayah itu saja. Tanpa mengkaitkan dengan wilayah lain, itu disebut dengan studi kependudukan. Tapi ketika kita membandingkan antar wilayah, baik itu hanya demografinya, mana penduduk yang paling tinggi, mana penduduk yang paling rendah, berapa kepadatannya, mana yang paling padat, mana yang paling rendah, ya, membandingkan, itu sudah masuk ke geografi penduduk. Oke. Atau tadi sudah di satu wilayah dikaitkan dengan cabang lain, kemudian dikaitkan dengan geografi, dengan pendekatan geografi, itu pun termasuk dengan geografi penduduk. Oke, poin pentingnya adalah geografi penduduk itu adalah hal-hal yang terkait dengan kependudukan, baik fenomenanya ataupun penyebabnya ataupun dampaknya, yang kita kaji, kita analisis dengan 3 pendekatan: spasial, ekologikal, atau kompleks wilayah. Oke, mudah-mudahan dipahami. Kalau nanti masih bingung, silahkan ditanyakan. Nah, ini pemisahnya. Menurut Hauser, demografi itu analisa statistik. Nah, ingat, statistik. Oke, statistik. Kuantitatif, ukuran-ukuran. Itulah demografi. Sedangkan studi kependudukan itu mengkaitkan dengan variabel demografi atau data-data di demografi tadi, mortalitas, natalitas tadi, dengan sistem yang lain. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Sebenarnya analisa kependudukan tujuannya apa? Informasi dasar, menerangkan sebab perubahan. Jadi informasi dasar dari demografi, kemudian penyebab-penyebab terjadinya perubahan atau kondisi yang ada saat ini, kenapa kok bisa seperti itu, kan itu dikaji dengan ilmu keilmuan yang lain, kemudian konsekuensi di masa depan, menurut Tomlinson tahun 1965. Jadi demografi itu ilmu dasar yang terkait dengan penduduk berupa angka-angka. Nah, kemudian dari data-data ini kita analisis. Harus kita analisis, nggak cuma penduduknya 3 juta. Nggak cuma itu. 3 juta itu tinggi atau besar atau rendah? Oke, besar atau sedikit? Besar atau kecil? Nah, itu jadi bukan hanya itu saja. Tapi kita kaitkan, mengapa 3 juta itu ternyata tinggi. Mengapa kok bisa tinggi? Apa yang menyebabkan? Kemudian kalau ini tetap tinggi, apalagi tetap meningkat tiap tahunnya, apa yang akan terjadi di masa depan? Itulah analisis kependudukan. Nah, sedang ini tadi geografi penduduk adalah spatial variation. Nah, jadi poin pentingnya adalah spasial variasi, kemudian adanya distribusi spasial, variasi spasial, distribusi spasial, ya, di mana yang nantinya itu dapat menjadi dasar dalam merencanakan suatu wilayah. Nah, inilah geografi penduduk. Kegunaannya apa sih? Nah, tadi ketika saya bilang bahwa geografi penduduk itu kita melihat penyebab suatu kondisi yang ada di penduduk saat ini, kemudian kedepannya kira-kira apa dampaknya. Nah, maka bisa dikaitkan bahwa geografi penduduk itu berguna untuk perencanaan kependudukan dan pembangunan. Pertama adalah settlement dan economic planning, jadi place location. Jadi untuk pemukiman, kemudian ekonomi, kita bisa lihat mana penduduk yang paling padat. Berarti dia ini butuh banyak pemukiman. Oke, di wilayah yang penduduknya padat sama penduduknya sedikit, pemukimannya seperti apa? Oke, kalau yang padat kita vertikal. Kalau yang masih belum padat kita masih bisa horizontal. Kemudian ekonomi planning bagaimana? Oke, kira-kira bisnis di mana tempatnya? Industri di mana tempatnya? Base location. Kemudian ada construction and spatial distributed population forecasting model. Jadi kedepannya bagaimana? 50 tahun ke depan Indonesia penduduknya berapa?
100 tahun ke depan berapa penduduk di Pulau Jawa? Oke, ketika kita sudah tahu itu modelnya seperti tahu pada kedepannya akan berapa, berarti kira-kira apa nih upaya kita untuk mempersiapkan diri apabila itu terjadi, atau bagaimana upaya kita untuk dapat agar itu tuh nggak terjadi. Nah, itu yang bisa disebut dengan geografi penduduk. Kemudian yang terakhir bisa juga untuk environmental planning. Jadi lingkungan, mau nggak mau, penduduk pasti banyak, penduduk pasti tinggi. Dengan arus urbanisasi atau perpindahan penduduk dari setiap wilayah, kita bisa melihat, oh, berarti wilayah-wilayah ini akan mengalami pengurangan penduduk, wilayah-wilayah ini akan makin banyak penduduknya. Untuk wilayah makin banyak penduduknya, bagaimana upaya kita untuk menjaga lingkungannya? Agar nggak rusak, agar tidak terjadi pencemaran, agar tidak terjadi banjir dan lain-lain. Ya, yang seperti terjadi sekarang. Karena itu tadi, penduduknya semakin banyak, yang hadir ataupun yang uh, ber, apa namanya, yang lahir di tempat itu semakin banyak, nah berarti lingkungan akan terdesak. Pertanyaannya, lingkungan akan rusak atau lingkungan bisa terjaga? Nah, inilah salah satu kegunaan dari geografi penduduk. Nah, pendekatan yang digunakan dalam geografi penduduk, nah selain 3 aspek tadi, juga ada beberapa aspek yang lebih lingkupnya untuk geografi penduduk yang lebih lekat ke dalam pendekatan geografi penduduk. Ada 3, yaitu studi wilayah, distribusi, interaksi, dan juga analisis keruangan atau proses. Kita jelaskan persatu persatu. Pertama, studi wilayah menitik beratkan pada pemahaman variasi spasial dalam distribusi, komposisi, dan pertemuan penduduk yang berhubungan dengan perbedaan wilayah. Jadi, perbedaan wilayah A seperti apa, wilayah B seperti apa. Jadi, melihat perbedaan antar wilayah. Di Sukowono Selatan seperti apa kondisinya. Nah, jadi makanya itu karena dia studi wilayah, dia luas, ya, wilayah, ya, bisa ke provinsi, antar kabupaten, antar negara, maka pendekatan bersifat holistik atau menyeluruh. Sudah lebih makro, tidak detail. Biasanya data-data sekunder. Sudah wilayah lebih menekan pada morfologi dan struktur penduduk tanpa pernah kejadian yang menyebabkan terjadi bentuk dan struktur atau komposisi tersebut. Jadi kita melihat secara general, tidak melihat secara spesifik. Oke, ternyata ada penduduk miskin. Kita tidak bicara di mana lokasinya. Itu sudah di wilayah. Oke, lokasinya di mana? Kemudian mengapa kok di sana bisa miskin? Banyak penduduk miskin. Nah, kita tidak bicara ke sana. Mengapa penduduk di usia tua? Di mana lokasinya penduduk yang usia tua? Kita tidak bicara ke sana. Itulah studi wilayah. Bisa melihat dengan ini. Contohnya, ini ya tadi contohnya persebaran penduduk yang tidak merata di Indonesia. Perbedaan tingkat pertumbuhan penduduk. Pendataan tinggi di Jawa, pendidikan terendah di pulau-pulau yang ada di Indonesia Timur. Nah, contohnya seperti ini. Kita secara umum, tapi kita tidak lihat di Indonesia Timur itu seperti apa sih detailnya. Mana yang lebih banyak, mana yang lebih rendah, mana yang penduduknya sedikit, mana penduduk yang banyak. Kita tidak bicara itu. Itulah studi wilayah. Kalau kita menggunakan pendekatan studi wilayah. Kalau interaksi, mulai Zelensky tahun 66, geografi penduduk menceritakan ciri watak geografis. Dibentuk interaksi antara demografi dan fenomena non-demografi. Interaksi di antara fenomena demografi dan non-demografi. Oke. Jadi, contohnya. Secara demografi, deskripsi sederhana melokasi jumlah dan variasi penduduk. Jadi ya, di mana sih interaksinya? Mana penduduk yang paling banyak? Mengapa kok dia di sana? Oh, karena wilayah datar. Oh, karena dia berada di pinggir pantai. Oh, karena dia ada di puncak gunung, maka penduduknya sedikit. Oke, kemudian karakteristiknya banyak yang usia muda, karena dia di kota. Ternyata dia banyak penduduk tua, karena di desa. Karena tanpa penjelasan tentang konfigurasi kurangan dari jumlah dan karakteristik penduduk. Why? Jadi mengapa kok di atas lebih banyak daripada di bawah penduduknya? Nah, seperti itu. Kemudian analisis geografi fenomena penduduk. How? Bagaimana itu dapat terjadi? Bagaimana proses urbanisasinya? Bagaimana proses pertumbuhannya? Dan seterusnya. Jadi, interaksi ini bicara where, why, and how. Jadi suatu fenomena yang ada di suatu wilayah khususnya untuk kependudukan. Untuk keruangan ini bersifat lebih kecil, jadi secara keruangan, jadi aspek manusia lebih banyak disoroti, proses individu lebih diutamakan. Bila contohnya, kalau kalian bicara ini, contohnya keruangan itu adalah mobilitas. Bagaimana mobilitas penduduk dari
Jogja ke Solo. Bagaimana mobilitas penduduk dari luar Jawa ke Jawa, dan seterusnya. Oke, nah inilah analisis keuangan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila masih ada kebingungan, silakan ditanyakan. Bisa di WA ataupun di diskusi di forum diskusi mahasiswa dengan dosen. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.